Hadirin hadirin إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبل
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahu azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Beranjak menuju acara selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh pihak KJRI dan diwakilkan oleh Bapak Kusuma Pradopo selaku pelaksana dan fungsi sosial dan budaya KJRI Dubai. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Abdul Azim Irsyad. Selamat datang di KJRI Dubai, Bapak. Yang kedua, His Excellency Sheikh Dr. Hafiz Kair, welcome again to our consulate. This is your second visit, if I'm not mistaken. Thank you for gracing this momentous event with us. Ustadz Joko, yang selalu kami banyak minta tolong, Pak Ian, para Ustadz, para imam, para bini sepuh masyarakat Indonesia, Bapak Ibu semua, teman adik-adik dari Kasimia, dari MBSU dan berbagai universitas lainnya. Pertama-tama mewakili Bapak Konsul Jenderal, tadinya beliau ingin hadir, namun ada sesuatu yang beliau harus kerjakan dan sedang ditunggu oleh pusat. Jadi beliau menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Pada siang hari ini kita agak berbeda ya, karena kita mengadakan kegiatan pengajian di luar. Betul ya Pak Joko? Dan saya melihat sepertinya sedikit lebih banyak dari yang sebelumnya ya, begitu. Ini sesuatu yang patut kita syukuri Bapak Ibu, karena
Kalau sebelumnya kan kita berdesak-desakan di dalam ya, dengan kondisi ruangan yang memang sejuk, tapi secara fisik kita harus umpel-umpelan kalau kata orang Jawa. Alhamdulillah berdesak-desakan lah ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan yang sangat agung dan sangat mulia ini di luar. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik bahwa kegiatan-kegiatan berikutnya akan berlangsung dengan lancar, dihadiri oleh lebih banyak masyarakat insya Allah ya Ustaz. Dan yang jelas pihak KJRI selalu siap untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan semacam ini. Karena apa? Karena ini adalah salah satu forum silaturahmi yang bisa kita katakan merangkul semua masyarakat di sini ya, khususnya tentunya para muslimin dan muslimat. Bapak Ibu, tidak banyak yang ingin kami sampaikan pada siang hari ini, selain hanya ingin menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir kembali pada acara kita bersama pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kelapangan kepada kita semua untuk bisa selalu hadir pada kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih kepada Iman sekali lagi yang sudah selalu mau bersusah payah untuk mengumpulkan jamaah ya, dan mengkoordinir semua kegiatan ini. Sekali lagi itu saja yang ingin kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dobi selaku fungsi Pensosbud atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan pengurus IMA yang akan diwakilkan oleh Ustadz Dhani Arsyad. Kepada beliau kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Dubai dan Emirat Utara, Bapak Denny Lesmana. Yang kami hormati juga Bapak Kusuma Pradopo selaku Pejabat Fungsi Sosial Budaya KJRI Dubai. Dan juga yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Dr. Abdul Azim Irsyad selaku pengurus Pondok Pesantren Nurul Hakim Malang. Dan juga yang kami hormati pengasuh Ma'had Syekh Hamdan li Tahfizil Quran, Dr. Syekh Hafiz Khair Asyaraf Nabi Dhurikum ila hadal majlis ya Syekh. Kemudian juga yang kami hormati dan kami sangat sayangi para mahasiswa yang berkumpul di PPI UAE dan juga PPMI Al-Qasimi dan semua diaspora dan yang diaspora Indonesia yang ada di Dubai. Pertama-tama adalah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat bersilaturahim berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahim kita pada hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi taulan kita sepanjang hayat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang tiada henti kepada Pak Konjen beserta jajarannya yang senantiasa memberikan dukungan yang sangat banyak kepada IMA ya, Indonesian Muslim Association di Dubai, sehingga seluruh kegiatan IMA di Dubai itu dapat berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah pengajian bulanan IMA ini. Kemudian juga dukungan yang berikutnya juga dari ibu-ibu pengajian DSA Dubai Syarjah Ajman. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua atas dukungannya agar terselenggaranya pengajian bulanan IMA ini. Dan juga terima kasih yang tiada hentinya kepada teman-teman mahasiswa Al-Qasimi, mahasiswa Imam Malik, dan juga para santri di Pondok Syekh Hamdan li Tahfizil Quran atas kesediaannya untuk mengabdi setiap hari Sabtu mengajar TPA.
Dubai. Dan sebagai laporan kepada bapak-bapak semua, kepada bapak-ibu semua, bahwa alhamdulillah selain kegiatan bulanan IMA ini, pengajian IMA ini, alhamdulillah IMA juga sudah rutin melaksanakan kegiatan TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi dari jam 10 sampai jam 1 di KJRI. Bagi bapak ibu sekalian yang punya anak atau cucu yang ingin membawa ke TPA, silakan datang dan hadir di hari Sabtu jam 10 pagi di KJRI Dubai. Dan yang terakhir, marilah kita sama-sama menyimak apa nanti akan disampaikan oleh guru kita dari Al-Ustadz Dr. Abdul Azim Irsyad dan juga Syekh Hafiz Khair. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dani Arsyad atas sambutan yang diberikan. Mungkin menuju acara selanjutnya, yaitu kalimat dan nasihat dari Syekh Dr. Hafiz Khair selaku pengasuh pondok Syekh Hamdan, yang akan diterjemahkan oleh Ustadz Hibatullah atau Ustadz Farhan. Yaliha kalimatun wa nasihatun minasy-Syekh Dr. Syekh Hafiz Khair Kamudir Markaz Syekh Hamdani Litahfidhil Quran walladhi sayaku bitarjimati Syekh Farhan. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala hadratil mukarram qaim bi al-Qur'an al-Masih wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولا يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم في هذا اللقاء المبارك، وهذه من أسعد الأوقات أن ألتقي بهذا المجمع الكريم وهذه الوجوه الطيبة. سعيد جدا منذ دخولي إلى هذا المكان وأشعر أنني بين أهلي وإخواني. Alhamdulillah, beliau mengucapkan selamat, beliau mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir di acara ini, terutama daripada KJRI, kemudian Kiai Irsyad, kemudian Pak Joko, dan semua yang ada di sini. Dan juga beliau merasakan kegembiraan yang sangat. Pada hari ini beliau bisa hadir di tempat ini mengikuti kegiatan ini. Seakan-akan beliau berada di antara keluarga beliau sendiri. Perlu saya kasih tahu, saya beritahu sebelum saya melanjutkan daripada terjemah beliau. Beliau selain ketua pimpinan daripada pengasuh Pondok Pesantren Syekh Hamdan Al-Nahyan, juga beliau dekan di Universitas Imam Malik. Beliau dekan di Universitas Imam Malik dan juga beliau salah satu ulama yang disegani di Dubai. Beliau ahli dalam mazhab Maliki, kemudian tafsir, bahasa dan ilmu keislaman lain. من خلال تعارفي على طبقات مختلفة من الشعب الإندونيسي في السنوات الماضية، وجدت في شعب إندونيسيا ترحاب وطيبة وصفاء في النية، ووجدت فيهم صفات وسمات يعني تعجب كل إنسان. ولذلك يعني أنا لا أتردد أبدا في المشاركة في أي نشاط للشعب الإندونيسي، سواء كان على مستوى الطلاب أو أعلى المستويات، لأني وجدت يعني فيهم هذه الصفات الحميدة والخصال الطيبة. ولذلك هذه نعمة كبيرة يجب على أهل إندونيسيا أن يشكروا هذه النعمة، أن الله تعالى ميزهم وأعطاهم هذه الصفات الطيبة. Dari pengenalan saya dengan orang-orang Indonesia, dengan penduduk Indonesia, dengan masyarakat Indonesia, saya menemukan daripada sifat akhlak moral yang dimiliki orang Indonesia, salah satunya adalah akhlak yang tinggi, kemudian menerima berbagai macam kalangan,
Maka saya hadir di tempat ini, hadir di pengajian seperti ini karena saya tertarik dan melihat keistimewaan pada masyarakat Indonesia memiliki budi pekerti yang tinggi. أهم الصفات التي ألحظها يعني على الشعب الإندونيسي اللي هو الاجتماعية، أنهم دائما يتعاونون ويجتمعون كأسرة واحدة. Daripada sifat yang membedakan penduduk Indonesia dengan penduduk lain adalah sifat istimaiyah, sifat kemasyarakatan. Ini sering berkumpul, sering bertemu satu sama lain, menghargai satu sama lain. Ini adalah bagian daripada sifat moral yang tinggi. وهم على مختلف يعني لغاتهم وقبائلهم واعتقاداتهم وأديانهم يعيشون بوطن واحد متابعين كلمة واحدة. هذه نعمة كبيرة جدا هي من بعد الإسلام العظيم. Dengan berbagai macam keberagaman agama, suku, budaya, pemikiran dan lain sebagainya, orang Indonesia mampu berkumpul sebagai suatu masyarakat dalam suatu negara. Mereka berkumpul dengan berbagai macam keberagaman. Nasihat saya untuk orang-orang Indonesia, khususnya untuk pelajar, agar kita meyakini bahwasanya kita adalah duta bagi negara kita. Kita adalah duta bagi negara kita, contoh bagi negara kita di hadapan orang lain. Maka ketika kita sebagai duta bagi negara kita, kita menunjukkan sifat-sifat yang baik yang dimiliki masyarakat penduduk negara kita. عنوان لبلدكم كل خالد هو عنوان لبلدكم. الناس ينظرون اليك وينظرون الى خالد من الكافر. فلذلك يجب ان تظهر هذه الصفات فيما بيننا تطلب ونتعاون ويجتهد ان الذين لتحصيل بعض العلوم النافعه عنهم. ولذلك كل وقت لابد ان نستفيد منه ولا يمضي علينا الوقت الا ونستفيد من غايه الصفات. Kalian adalah subjek bagi orang-orang lain yang ada di sini. Maka tunjukkanlah sifat-sifat yang baik, tunjukkanlah akhlak-akhlak yang baik. Kalian datang dari negara kalian bukan untuk hal yang lain, untuk belajar dan lain sebagainya, untuk menghasilkan sesuatu yang berharga nanti. Maka gunakan waktu dengan sebaik mungkin, berusaha dengan sebaik mungkin. وهذه اللقاءات ينبغي أن تكون فيها مواضيع مفيدة نستثمرها كلها بحيث أنها تكون تعود علينا بالفائدة على جميع الطلاب. Ini pertemuan-pertemuan seperti ini adalah menghasilkan suatu yang baik, nilai-nilai yang baik, biar mendapatkan daripada faedah untuk semua pelajar. أختم بشكري الجزيل للقائمين بالدولة القنصلية الإندونيسية هنا في دبي لأنهم يهتمون بطول هذا الاهتمام. هذا مفهوم في كثير من الجاليات، لكن اهتمام القنصلية الإندونيسية بهذه الجالية بهذه الشريحة هذا أمر عظيم ومحمود. إن شاء الله كلها تكتفي. وشكرا لكم يعني ثانيا وجزاكم الله خير. السلام عليكم. Beliau mengucapkan terima kasih kepada KJRI yang telah memperhatikan daripada para pelajar dan penduduk Indonesia. Terima kasih banyak karena telah menyambut kami dan telah memperhatikan daripada pelajar-pelajar yang ada di sini. Assalamualaikum. Semuanya lama sekali. Terima kasih. Terima kasih kepada Syekh pengasuh pondok Syekh Hamdan atas kalimat dan nasihat yang diberikan. Sebelumnya saya ingin tes suara dulu nih. Ibu-ibu, kedengaran nggak suara saya dari belakang? Oh enggak, ya itu kata saya. Kedengeran nggak? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di sana kedengeran kan ya? Oke, alhamdulillah. Bukan yang di sini, atau itu udah tahu. Oke, teman-teman semua yang ini di depan kedengeran kan ya? Alhamdulillah. Oh, enggak, maju di sini kurang maju nanti. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut ya ke
acara selanjutnya, yaitu acara inti kajian yang akan diisi oleh Dr. Kiai Al-Hajj Abdul Azim selaku pemateri kita pada pengajian sore hari ini. Sekedar informasi ya ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak juga, Dr. Kiai Al-Hajj Abdul Azim Irsyad LC MPD ini untuk sekarang ini menjadi wakil Khatib Syuriah NU Kota Malang ya Kiai. Habis itu pernah menjabat sebagai Ketua Lazis Sabilillah Malang, juga menjadi takmir Masjid Sabilillah di Kota Malang, dan hingga sekarang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikam Malang. Juga ada menjabat sebagai dosen Universitas Negeri Malang, juga pembimbing haji dan umroh untuk IESG Tour, kurang lebih seperti itu. Mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak dengan seksama kajian serta wa'iyah diniyah yang akan dibawakan oleh Dr. Kiai Al-Hajj Abdul Azim Irsyad LC. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar makin kompak diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya menggelegar sampai di luar pagar. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Sayyidina wa Habibina Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini berkumpul di tempat yang sangat istimewa dan mulia dalam rangka pertama bersilaturahmi, yang kedua untuk menunjukkan kalau kita ini sehat walafiat, untuk menunjukkan kalau kita ini bahagia, dan sekaligus saling mendoakan dalam kebaikan. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan tempat kepada kita, yaitu Bapak Ponjen yang hari ini diwakili oleh Bapak Pradopo. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur Ponjen dan juga semua yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan sehat jasmani, rohani, ekonomi, anak dan istri. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak Ian yang ternyata beliau ini anak-anaknya di Malang ya? Oh, keponakan. Dan kita ditemani Pak Joko, selamanya Joko ini. Iya, nikah berapa kali katanya tetap Joko. Dan tadi Dr. Hafid itu ternyata pernah ke Malang 3 kali. Dan kemarin saya datang ke Mufti, ternyata juga pernah datang ke Malang. Sehingga kalau ini belum pernah ke Malang, kemana tuh? Jadi orang Dubai itu sudah berulang kali ke Malang, ternyata orang Indonesia belum pernah ke Malang. Nah, hari ini juga saya berterima kasih pada Mas Abdillah ini, saudara yang tinggal di sini. Kebetulan kemarin saya juga ikut muktamar ya, muktamar bahasa yang ke-11. Ya, di situ dari berbagai negara. Kebetulan saya menulis tentang ulama Nusantara. Makanya ketika berkumpul di sini, saya teringat saat
saya menjadi mahasiswa di Ummul Qura University 20 tahun yang lalu. Ya dulu ya seperti ini, masih imut-imut karena anak sekarang itu hitam mutlak. Jadi usianya ya segini. Nah ternyata sekarang sudah segini. 20 tahun yang lalu saya datang dengan istri saya karena memang tujuan pertamanya itu sebenarnya mau sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buku yang saya tulis itu ada kaitannya dengan ulama Indonesia. Jadi judulnya itu Qurratul Aini bi A'lami Indonesia fi al-Baladil Amin. Kiprah ulama Nusantara di tanah suci. Kalau judul lebih panjangnya, peranan ulama Nusantara di dalam berdakwah dan menyebarkan ilmu serta mengembangkan bahasa Arab. Itu sejak saya belajar di Ummul Qura, saya selalu ngaji di halaqah-halaqah di Masjidil Haram, itu saya tulis. Saya pernah belajar ke Syekh Abdul Fattah Romah. Ternyata Syekh Al-Haddad itu cerita, sanad saya juga nyambung sama beliau. Kemudian saya cerita Syekh Abdul Karim Al-Banjari sama juga dengan beliau. Cerita juga dengan Syekh Ismail nyambung Sayyid Muhammad, sehingga beliau mengatakan sudah kullu ma akhadtu min syekhi wa syuyukhi ajaztuka ya. Sudah, kalau gitu semua yang saya dapatkan dari guru saya ijazahkan kamu semua. Kemarin seperti itu. Jadi ada beberapa hal, di samping saya ketemu dengan teman-teman waktu muktamar, saya ketemu dengan beliau, dan ternyata dari Sudan juga sama. Barusan berbisik, teman saya ada di Malang, namanya siapa? Dr. Faisal. Itu ternyata pembimbing S3 saya, Dr. Faisal. Jadi semuanya menyambung, itu bukan kebetulan, itu memang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang santri ya. Kebetulan saya juga suka nulis, tapi nulis itu bukan karena komersil, hanya suka. Ini saya beri judul Rahasia Kaum Saurungan Meraih Kemenangan. Nah, ada juga ini saya kasih gratis, nanti mungkin tepak-tepakan ya. Terus ini menulis rumah tangga makin tua makin mesra. Nah itu sebenarnya saya nulis itu bukan karena ingin dijual atau bukan, itu karena kebiasaan. Saya kadang kalau di pesawat nggak bisa tidur, saya nulis, saya kumpulkan nulis. Kemudian saya kemana saya nulis, sehingga lapangan banyak, sehingga ada 20 judul buku yang bahasa Arab tadi itu Qurratul Aini bi A'lami Indonesia, itu ada 700 halaman. Karena itu cerita tentang awal siapa yang kira-kira masuk pertama kali di Mekah, orang Jawa, kemudian jadi apa dan pengembangannya itu seperti apa, sampai yang terakhir itu kiprahnya itu untuk urusan ilmu atau urusan travel, itu saya tulis dulu. Sehingga motif orang di Mekah itu dulu, sekarang, yang akan datang itu apa, saya tahu di situ. Nah, itu jadi saya nulis bukan tujuan apa-apa, saya hanya ingin mengumpulkan. Sebab kalau tidak ditulis itu hilang. Jadi ilmu itu memang harus ditulis. Nun wal qalami wa ma yastur. Sebab kalau nggak tulis hilang semua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ada qalam di surat Al-Qalam ya, itu ada kalimat qalam dan juga di sini qalam. Berarti orang yang belajar kalau tidak tulis potensinya pasti hilang. Pasti hilang. Sehingga ulama terdulu pasti itu melahirkan gagasan yang dalam bentuk tulisan. Kalau dalam syair itu ada syair yang punya begini, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang yang punya ilmu itu hayyun khalidun ba'da mautihi, dia akan hidup selamanya setelah wafatnya. Jadi orang yang berilmu itu kalau tiada itu pasti dikenang. Nah kalau tidak berilmu, hidup saja tidak dikenang, apalagi ketika wafat. Nah dari sini kemudian saya pokoknya nulis ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan akan saya beri gratis ya. Baik,
Pertama ingin saya sampaikan yaitu tentang mahasiswa. Di sini ada BPI ya, saya dulu pengurus mahasiswa di Mekah, santri. Nah, dari situ kemudian saya aktif ngaji di Masjidil Haram dan juga di Sayyid Muhammad, ketemu dengan santri baik yang di Rubat atau di Ummul Qura dan juga di Madinah Al-Munawwarah, dan saya termasuk ikut serta mendirikan sekolah Indonesia Mekah, sehingga saya tulis semua di situ siapa yang berkiprah dananya. Dulu Pak Bahrudin Lopa itu menyumbang berapa, dulu ada Pak Fuad Abdul Wahab ya, ketua NU selamanya itu juga nyumbang berapa, Pak Hashim Muzati menyumbang berapa, kemudian urun masyarakat itu berapa, itu saya tulis semua karena saya juga ikut menjadi pelaku berdirinya sekolah Indonesia. Ini kalau nggak ditulis kan hilang, hanya menjadi cerita, dan itu salah satu kelemahan kita. Oleh karena itu kalau ada orang cerita katanya itu tidak ada tulisan, sehingga ini salah satu kelemahan kita, tidak mau menulis, padahal berarti bil qalam. Nah, santri itu paling suka apa? Paling suka bertemu dengan temannya atau diundang, karena apa? Di situ ada makan gratis. Landasannya ada. Ada seorang sahabat, ini pertanyaan ya. Sahabat itu dengan Rasulullah SAW itu berbincang-bincang. Bunyinya begini. Su'ilan Nabi SAW, Nabi ditanya ya oleh seorang sahabat, Su'ilan Nabi SAW, ayyul islami khair, Islam itu yang paling keren itu apa Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Antut imam ta'am. Coba, Nabi sehebat itu ditanya Islam paling keren itu Pak, antut imam atau urusan makanan, sehingga kalau kita kumpul tidak ada makanan itu kecut. Makanya sebelum saya di sini, ketika langsung lihat undi-undi. Kemudian ada lemper. Nah ini kan, ya coba misalkan kita masuk nggak ada apa-apa, itu paling langsung balik. Percuma nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ini sebelum masuk itu disediakan ada es dan itu luar biasa. Walaupun tujuannya itu makan, tapi kita akan mendapatkan pahala. Makanya Nabi ditanya oleh seorang sahabat, Islam paling keren itu apa? Antut ima ato'an, kamu berbagi makanan. Hanya saja ya, karena status mahasiswa waktu itu, saya itu kalau diundang teman itu hati itu senang, karena apa? Pasti disediakan makan. Itu dulu. Sekarang hampir sama. Coba di Indonesia sekarang itu ada Jum'ah Berkah. Jum'ah Berkah itu saya pernah mau berangkat khutbah. Di samping saya sedang nyetir mobil ada anak-anak kecil. Ditanya, mau kemana? Aku mau sholat Jumat di mana? Di situ. Oh jangan, di situ nggak enak, makanannya sedikit. Ternyata anak kecil juga seperti itu. Ternyata ketika dewasa, ternyata sama. Yang dicari bukan makanannya. Jangan di masjid di situ, wifi-nya lemah. Sama, orang tua juga sama. Kalau di situ, enak di situ ada kopinya, sama. Sehingga kebutuhan itu tidak akan bisa terhindarkan. Ketika Nabi mengatakan ayyul islam khair, Islam yang paling keren antut imatan, itu menunjukkan bahwa orang itu didorong untuk saling berbagi, yaitu dermawan. Makanya dermawan itu salah satu sifat orang Islam. Sehebat apapun, sekhusyuk apapun, misalkan sujud setiap hari sampai batuknya benjut, atau tahu benjutnya? Sujud sampai ininya hitam, tapi kalau pelit pasti orang akan jauh darinya. Kemudian orang yang suka wiritan sampai giginya protol, wiritan sampai protol, tapi kalau pelit orang itu pasti akan berpaling. Makanya Nabi disebut dengan ajwadun nas, orang yang paling apa? Dermawan. Saya kadang itu lihat orang Kristen itu kan kadang mereka itu kan tidak pernah mengajak ayo ikut agama, tapi mereka memberikan beasiswa, terus apa lagi, kasih Indomie, beras dan sebagainya. Mereka nggak pernah mengajak, tapi itu adalah apa? Daya tarik mereka. Saya pernah baca di tulisannya Syekh Nawawi Bantahi itu Jubilatul Qulub ya, hati itu ternyata akan apa?
tersandra oleh orang yang suka berbagi. Makanya kalau ada orang suka membagi sesuatu kepada kita, berarti kita sedang disandra oleh mereka. Maka tangan yang di atas itu lebih baik, al-yadul ulya khairum min yadi as-sufla. Maka kalau mahasiswa nggak masalah, nanti karena apa? Karena suatu saat dia akan menjadi orang yang top, dermawan, ya, kaya raya, menjadi pengusaha, ya, menjadi ulama, yang mana ulama itu disebut dengan apa? Warathatul anbiya, ulama yang dermawan. Saya pernah membaca sebuah syair di kitab Balaghah punya gini, ma ahsanati wa dunya idza ijtama'a, alangkah indahnya tatkala ilmu dan harta menyatu. Sudah kaya raya, kemudian ganteng, hafal Quran, ya, kemudian atau perempuan itu cakep, menarik, hafal Quran, akhlaknya solehah, itu pasti semuanya ingin mengambil menantu. Cuma yang mau ngambil menantu mikirin, ini kira-kira mau nggak dengan saya lihat itu pas nilainya itu tinggi. Ma ahsanad dini wa dunya idza ijtama'a, itu kalau kumpul jadi satu, itu luar biasa. Nah, ini bagi mahasiswa. Maka ayul islam khair antut ima atau yang kedua antaqra salam ala man arafta wa man lam, mengucapkan salam, menyapa kepada orang yang kalian kenal dan orang yang tidak kenal. Berarti apa? Ramah. Kalau di Malang mungkin kalau kita ketemu itu ucapnya begini, salam satu jiwa. Apa salam satu jiwa? Arema. Jadi mereka itu punya salam khas. Itu sebenarnya Syekh Abdul Fattah guru saya pernah menyatakan, sebenarnya bukan hanya salam satu jiwanya. Kalau kita menyapa teman itu sebenarnya itu suara hati, Mas, Kak. Sebenarnya saya tidak punya masalah sedikit pun dengan Anda, sehingga saya ketika mau menyapa hati saya itu legowo. Coba kalau kita punya masalah, menyapa saja tidak mau. Apa namanya? Konteksnya itu bukan hanya ucapan salamnya, tapi suara hatinya ditunjukkan pada wajah yang ramah bahwa saya tidak punya masalah. Itu konteks. Kalau tekstualnya yaitu assalamualaikum. Itu luar biasa. Coba sehebat Nabi Muhammad SAW ketika ditanya Islam paling keren apa? Antut ima at-ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Itu kan keren. Saya punya kiai namanya Kiai Tolha Hasan, dulu Menteri Agama. Ya, kebetulan saya takmir di Masjid Sabilillah dan sampai sekarang masih ketua Lajis Sabilillah. Beliau itu ketika masih hidup itu kan ada seorang khatib Jumat. Ketika khatib Jumat itu cerita tentang, misalkan tentang cerita tentang adab kubur. Setelah selesai tanya, siapa yang khutbah tadi? Ini ya, orang yang ditakut-takutin siksa kubur terus menerus. Jadi ngaji itu kalau bisa itu ya harus bahagia. Kalau bahasa sekarang itu ya, kita di tempat ngaji itu harus happy, ya, harus seneng, jangan sampai bimoli. Bimoli itu apa? Bibir monyong 5 cm. Sebab apa? Kita katanya kalau kita di tempat kerja itu dimarahi juragan kita, ya, kemudian kalau di rumah itu dimarahi istrinya, kalau di tempat pengajian diancam oleh kiainya masuk neraka. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain itu adalah semua ancaman, kan tidak enak. Bahkan di sini ngaji, setelah ngaji itu makan enak, ketemu teman itu bahagia, nanti pulang punya masalah lagi itu terserah. Yang penting harus ada hidup itu bahagia. Jangan sampai kita hidup tertekan. Jadi di tempat kerja sudah diancam oleh juragan, di rumah itu juga diancam suami atau istri, ketika di tempat ngaji itu selalu ditakut-takuti oleh gurunya, nanti kalau begini kamu masuk neraka, nanti disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain itu ada ancaman, sehingga pesan Nabi itu ayyul islam antut imat ta'am, sudah itu cukup, sehingga ini membumi di negeri kita. Coba kalau kita kemana-mana itu pasti disuguhi makanan. Kita, ulama kita itu begitu cerdasnya sehingga mengemas hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah budaya. Itu namanya apa? Kontekstual. Jadi mengemas sebuah hadis dalam bentuk apa? Budaya berbagi-bagi makanan dan minuman itu antut iman atau. Maka di sini kalau setiap bulan ada acara itu berarti kenapa makan menganalkan hadis
Nabi Muhammad SAW. Itu sudah cukup. Sehingga saya sering bercerita kepada anak saya dan kepada mahasiswa santri-santri begini. Ya, ada 3 hal santri itu insya Allah dia akan menjadi hebat dan kuat. Pertama, santri itu katanya ya jelek rupa harus kuat berdoa. Yang kedua, santri itu bukan banyak duit, harus kuat wirid. Yang ketiga, santri itu bukan anaknya pejabat dan konglomerat, harus kuat tirakat. Wah, ini kalau dilakukan itu indeksnya naik. Tapi kalau santri tidur, makan, tidur, ya indeksnya turun. Tapi kalau tiga-tiganya dilakukan, kalau misalkan habis sholat Allahumma lantas jalan, kita Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaikas salam. Kalau mereka itu sholat tahajudnya 2 rakaat, kita harus berani 6 rakaat. Kalau mereka berani 6 rakaat, kita harus berani 8 rakaat. Kalau mereka 8 rakaat, kita harus berani 12 rakaat. Karena apa? Kita kalau mancing, saya tadi pagi ke salah satu mahasiswanya jadi imam di situ, di tempat apa namanya, ada tempat mancing. Kita itu kalau mau mancing ingin mendapatkan ikan yang besar, itu umpannya harus besar. Kalau umpannya cacing, ya itu cuma dapat yang kecil. Maka kalau ingin mendapatkan yang hebat dan kuat, itu harus kuat tirakat. Makanya saya dapat sanad-sanad dari para ulama, termasuk baca sholawat sekian, itu ternyata sanadnya ternyata jumlahnya besar. Karena apa? Biar meningkat derajat kita. Maka santri itu pasti kuat tirakat, kuat berdoa, kuat wirid, dan kuat apa? Berdoa, terus wirid dan tirakat. Ini pegangan santri. Pernah saya dulu itu ada seorang kiai, saya disuruh membaca Al-Fatihah 2000 kali. 2000 kali. Tapi ternyata dilakukan bisa. Habis sholat sholat malam jam setengah 12, jam setengah 12, jam 12 sampai subuh. Cuma waktu itu saya di Mekah masih sepi, orang tawaf ini masih bisa dihitung, kalau sekarang nggak bisa. Nah ini santri ya, insya Allah santri-santri kita yang ada di ma'had maupun di pesantren beliau, kemudian yang di berbagai ya, perguruan tinggi, mudah-mudahan diberikan sehat, panjang umur, ilmu yang diperoleh manfaat dan barokah. Nanti kalau kuat berdoa, walaupun jelek rupanya, istrinya cantik. Amin. Ya, walaupun sekarang nggak punya duit, barokah kuat wirid, nanti menjadi duitnya banyak. Kata Sayyidina Ali itu rezeki ada 2. Kamu mencari rezeki atau rezeki mencari kalian, pilih mana? Gak bisa kita mendapatkan, harus ada effort yang kita keluarkan. Gak bisa. Kalau kerja itu pasti dapat, tapi kalau kita kerja dikurangi tapi wiridnya diperkuat, itu akan datang. Gak tahu datangnya bagaimana. Min haitsu la yahtasib. Termasuk saya itu seperti itu. Jadi kebetulan saya ini pembimbing haji, tur setiap tahun. Saya ini orang kampung, orang desa, tapi yang saya bimbing itu di Jakarta. Tiap tahun saya berangkat haji, mengantar, pulang, mengantar, ya, seperti itu. Saya kebetulan suka nulis, fikih haji perempuan saya tulis, fikih haji dan umroh saya tulis. Jadi saya setiap kemana itu saya mempunyai catatan. Jadi kalau jadi buku terakhir ini yaitu fikih perempuan. Terus yang saya tulis lagi fikih lansia. Nah, itu terus, gak pernah berhenti. Fa'idha farukta fansok wa ila rabbika farhob. Katanya Sayyidin Imam Nawawi, kalau kita habis melaksanakan sholat segera wiridan. Tapi ulama yang lain mengatakan kalau kita selesai melakukan sesuatu, langkah berikutnya melakukan sehingga tidak terputus. Ini untuk santri. Mudah-mudahan santri-santri yang ada di Dubai dan sekitarnya insya Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur, ilmunya manfaat dan barokah. Amin. Nah sekarang ibu-ibu ini itu luar biasa. Tanpa ibu-ibu dunia ini hampa. Coba sehebat apapun, misalkan mahasiswa datang di sini nggak ada ibu, mau makan apa? Itu yang memikirkan ini ibu-ibu. Cuma ibu-ibu itu ada 4 kunci, ya, ini untuk bapak-bapak.
ada 4 kunci untuk membahagiakan istri. Ini diingatkan benar. Pertama, kunci rumah. Yang kedua, kunci ATM. Yang ketiga, kunci mobil. Yang keempat, kunci berangkas. Oh, itu sudah happy. Jadi 4 kunci ya. Kunci apa? Kunci rumah, kunci ATM, kunci berangkas. Ya, ini semua untuk apa? Membahagiakan istri. Nah, saya ingin cerita tentang seorang ibu. Ya, ibu ini harus cerewetnya. Ibu itu harus cerewet. Kalau nggak cerewet bukan ibu-ibu. Tapi kalau ada bapak-bapak cerewet berarti itu ibu-ibu. Oleh karena itu, apa cara menghadapi ibu-ibu cerewet itu? Ada yang mengatakan, biarin aja seperti radio rusak. Nanti kalau habis baterainya agak diam-diam sendiri. Ada seorang wanita, namanya siapa namanya itu? Ya, suami namanya Aus bin Somit. Ada seorang itu di surat Al-Mujadalah. Qad sami'allahu qawlan allati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki lahu. Ada ibu-ibu itu ya, ini Nabi itu diprotes. Gara-gara apa? Suaminya, ya, sang suami itu begitu datang, istrinya ketika dalam keadaan sholat tiba-tiba mau minta. Namanya istri itu kan suami saya kan seperti ini. Akhirnya sang laki-laki ini mengatakan antika bahri. Muncul dalam kata lain kata cerai. Nah, perempuan ini tidak terima, langsung Nabi diprotes. Bayangkan perempuan itu berani memprotes Nabi, apalagi hanya mahasiswa. Nabi itu langsung diprotes oleh seorang perempuan. Oh, itu kan orang apa? Sampai kemudian Nabi diprotes, kemudian Nabi nggak bisa menjawab apa-apa. Kemudian wanita ini pulang, setelah pulang dia sujud, langsung protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menghadapi ibu tidak ada rumusnya. Ya. Kalau menghadapi ini itu ada rumus, tapi kalau menghadapi ibu itu tidak ada rumusnya. Rumusnya apa? Sabar. Ya, rumusnya itu sabar. Saya membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Di akhir cerita itu judulnya Az-Zawaj Al-Mubakir. Umar bin Khattab itu didatangi oleh orang desa, orang Batu yang menceritakan tentang perihal istrinya yang sangat dan super cerewet. Dia itu berpikir nanti saya akan lapor kepada Umar bin Khattab rahasia menaklukkan istrinya. Ternyata begitu sampai depan rumahnya, itu kalau kita ibaratkan bahasa sekarang, itu piringnya dibanting. Toan. Gak puas, wajan dibanting. Toan. Pokoknya piring terbang, wajan terbang, semuanya serba terbang. Terus orang ini mendengar, luar biasa. Terus dalam hatinya mikir gini, Umar bin Khattab aja yang bangsa setan, bangsa iblis takut, ya, istrinya berani seperti ini. Dalam hatinya, berarti perempuan itu lebih hebat dari sampai seperti itu. Akhirnya Umar bin Khattab jawabannya apa? Na'am ya sayyidika masyikti. Sudah, terserah kamu. Umar bin Khattab yang hebat seperti itu, dia hanya mengucapkan apa? Na'am, yes, sakarapmu menjadi apa? Aku sekarang melak. Makanya kalau bapak ibu, kalau bapak-bapak itu melawan istri, itu bisa kiamat. Jadi caranya seperti itu ya. Umar bin Khattab, metode Umar bin Khattab itu menghadapi istri dengan pokok dijarni, dibiarkan, nanti kalau baterainya habis diam-diam sendiri. Makanya saya pernah menyaksikan apa yang disampaikan Kiai Tolha itu, dia pernah menyampaikan begini, bahagia ketika di usia senja. Keluarga itu bahagia ketika dia di usia senja. Sehingga saya terinspirasi, ya, ternyata keluarga itu cara penyelesaian persoalan apapun itu melalui sholat. Sehingga saya punya buku judulnya itu menyelesaikan masalah di atas sajadah. Persoalan apapun itu kalau sholatnya bermasalah, itu pasti cari solusi itu sangat-sangat sulit. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa perceraian di negara-negara kita di pelosok itu semakin hari semakin meningkat. Itu kalau kita perhatikan, saya ketika nulis itu saya
ketemu dengan ibu-ibu ini saya tanya, bahkan saya di Kemenak tanya, ternyata setelah saya diagnosa itu ternyata rata-rata sholatnya bermasalah. Makanya wasta'inu bis-shabri was-shalah. Nanti kalau kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, nanti Allah yang berikan jalan keluar. Dan di dalam buku itu saya sebutkan, kalau persoalan ini jalan keluarnya ini, kalau persoalan ekonomi sholatnya ini, kalau persoalan ranjang sholatnya berapa rakaat, itu ada hasil risetnya, sehingga menyelesaikan masalah di atas sajadah. Itu sampai ada 4 buku. Kemudian pendidikan dan kurikulum keluarga ada. Kemudian menyelesaikan masalah di atas sajadah. Terus yang buku ini yaitu makin tua makin mesra, yang baru selesai 2004 kemarin akhir, ternyata Nabi itu monogami. Tapi semua buku itu tidak saya perjualbelikan, saya bagikan. Karena saya punya trauma, ya. Trauma itu menulis buku dengan niat menjual, itu ternyata justru tidak laku. Ternyata betul tidak laku, tapi begitu tidak dijual belikan, orang itu kadang bayar itu mahal. Saya mau beli buku berapa? Ya, ada satu buku ada yang mau beli 2 juta. Tapi saya masukkan ke dalam pondok. Dibuat pondok, karena pondok yang sedang saya bangun ini, semua mahasiswa yang belajar di situ saya gratiskan UKT-nya dengan menggunakan cara seperti ini. Jadi ada UKT yang 4 juta, 5 juta, saya bayari pondok di situ. Syaratnya satu, mau menghafal Al-Quran. Nah, yang laki-laki ada dan yang perempuan ada sekitar 23. Terus sebagian dari mereka itu menghafal Quran tapi kuliah kedokteran. Ada yang sudah koas, tapi belum nikah. Itu ternyata betul, ya. Ada kemampuan yang luar biasa, susah payahnya menghafal Quran, ternyata bisa. Makanya mereka yang penting menghafal Quran, nanti kita carikan duitnya dari mana, dari langit. Pokoknya itu tadi salah satunya, kalau ada ini bayarnya di mana, masuk ke dalam pondok pesantren yang sedang saya bangun, yaitu ada di UIN 3, yang satu ada di Pelayatan, itu dekat dengan UM, ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bagi mahasiswa sudah, dan bagi ibu-ibu ya tadi sudah, ya. Ini nanti bukunya nanti diapakan nanti Mas Joko, silakan bikin pertanyaan, siapa yang bisa menjawab. Nah, ini terakhir. Saya termasuk dulu waktu di Mekah itu, kuliah di Mekah dan ngaji di ulama-ulama, dan saya itu pingin setiap tahun naik haji. Ternyata itu tadi, pendekatannya bukan pendekatan intelektual, tapi pendekatan spiritual. Saya kumpulkan solawat-solawat sampai saya ke Maroko. Penulis kitab Dalil Khairah ketemu cicitnya Imam Al-Jazuli. Ada salah satu teman di Jakarta bilang gini, Kang, saya ingin menunaikan ibadah haji. Kan ibadah haji sekarang itu nunggu sekian tahun. Gimana supaya gampang? Saya kasih wiridan ini ya. Ini bisa untuk mahasiswa, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ternyata ini punya kalau tawajuh itu dibaca setiap hari. Dan sejak saya beri ijazah ini diamalkan mulai tahun 2013 sampai 2025, sudah umroh kira-kira 60 kali. Hajinya 6 kali. Jadi sebulan itu 2 kali. Beliau itu dosen di Jakarta dan sering ngisi di Istiqlal, dan juga sering ngisi di DKI karena termasuk UI, salah satu anggota UI dan BBNU. Itu mujarabkan, itu luar biasa. Jadi kalau dia itu menghadapi kesulitan, misalkan tahun ini saya berangkat apa enggak, dibaca. Kemarin waktu di Mekah tiba-tiba nyenggol, Kang, kita ketemu di Madinah. Ternyata ada pendekatan-pendekatan yang tidak dilakukan oleh orang, yaitu pendekatan spiritualitas. Tadi tetap effortnya jauh lebih besar. Kalau orang itu bekerja keras dengan hartanya bisa menaik haji, maka dia bekerja spiritualnya tetap waktu yang dibutuhkan juga banyak, yaitu istiqomah. Sehingga ya pada kesempatan yang sangat berbahagia dan mulia ini, bagi santri-santri dan mahasiswa tetap belajar dengan sungguh-sungguh
manjadda wajadda. Terus jangan lupa bahwa kita punya guru. Guru kita itu yang akan menuntun kita. Kita bisa menjadi orang S1, S2, S3 itu karena ada yang membimbing. Maka seorang murid itu harus ada pembimbing, yaitu mursyid, yaitu pembimbing apa? Pembimbing spiritualitas. Katanya Syekh Muhammad Hashim As'ari dalam kitab beliau itu mengutip juga dari Sarah Muslim dan juga Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Jadi harus punya guru. Gurunya kemana? Sampai pada Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak bisa kita hebat kecuali ada mentor. Nah, mentor dalam bisnis juga ada, mentor dalam menuju profesor juga ada, bahkan di departemen luar negeri itu ada mentornya bagaimana untuk menjadi konjen sampai terus. Apalagi mentor rohani kita untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ada mentornya, dan mentor saya artikan seorang guru. Maka guru itu tidak boleh kita abaikan. Setiap saat dan setiap waktu kita perlu guru kita. Dan saya termasuk ke sini yaitu menjadi guru sanadnya itu Syekh Ahmad Syekh Al-Haddad, dan juga nanti di Mekah akan sajanya dengan Syekh Mahmud Syirab, dan itu semuanya menyambung dengan Syekh Muhammad Yasir Al-Badani. Nah, karena ini sudah menjelang maghrib dan makanan sudah siap ya. Mudah-mudahan sesuai dengan hadis yang saya baca, ayyul Islam khair, Islam yang paling keren apa? Antum ima at-ta'am wa taqassalam man ala man arata amalatan. Kita mengamalkan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wal afu minkum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Al-Hajj Abdul Hazim Irsyad atas taujihat wal irsyadatnya. Kita beranjak menuju acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Syekh Hafidh Khair. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والامانه وحسن الخلق. يسر لنا كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ هؤلاء الطلاب وارزقهم العلم النافع. اللهم اشرح صدورهم يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم علمهم ما جهلوا وانفعهم بما علمتهم وزدهم يقينا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك من كل خير سالك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمع كلمه المسفر بين قلوبهم وارحمهم يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لحبيبنا وسلم. الفاتحه. Astagfirullah wa atubu ilaik. Setelah ini mungkin akan ada sholawat karena acara ramah tamah akan dilaksanakan setelah sholat maghrib. Untuk pembacaan sholawat mungkin akan dipimpin oleh Ustadz Zain. Oke, kepadanya kami persilakan.
Salim kamu salim sama ada di foto indah pak itu tuh Ustaz itu Ustaz Masuk, salim. Indah, itu. Itu Ustaz kata mana sama Mana apa? Mata ini Islam menyelesaikan itu terus orangnya. Bentar lagi dia. Bentar nggak usah takut. Bentar. Dek. Bentar. Udah nggak usah malu kan? Saib. Halo. Yes. Siap. Tahan kanan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ajmalu minka